IHSG hari ini ditutup minus 0,2%. Candlenya inside bar pattern masih bertahan di atas 5.200. Masih oke lah ya, meskipun di bawah MA20-nya. Jadi kalau misalnya besok dan besoknya lagi itu turun ke bawah 5.200, area 5.100-an, dan di sini ada area 5.000-an yang masih berpeluang untuk jadi area support yang cukup kuat. Jadi selama di atas 5.000 itu rasanya masih oke lah si IHSG-nya. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 5.200 ya. Jadi langsung ya rebound lah ya, atau bikin range sideways di range 5180-an 5380 lah, itu nggak apa-apa sih. Oke, sekarang kita explore pakai QT chartbot. Saya tadi udah explore sih. Ini saham-saham yang akumnya itu spike atau di atas rata-rata 20 hari, hijau di atas rata-rata. Yang pertama itu ada Ali harganya naik, terus masih bullish, terus akumnya juga 2 minggu terakhir ini konsisten. Big playernya akum histogramnya konsisten hijau 2 minggu belakangan ini, artinya big playernya rajin akumulasi selama 2 minggu ini. Masih oke lah ya, yang punya barang masih bisa disimpan dulu. Dan ini ada inside bar pattern di hourly. Kalau berhasil breakout 11.575 itu peluang ke area 12.000-nya makin gede. Dan yang mau pasang trailing stop atau trailing profit boleh di bawah 11.200-an lah. Kemudian yang kedua ada ini. Kedua ada Adaro, harga naik, akumnya hijau tebel, akum histogramnya hijau tebel. Bagus sih ya. Setelah breakout pada tanggal 2 bulan 9 kemarin itu diikuti dengan akumulasi dari big player yang ditunjukkan dengan akum histogram hijau ini. Kemudian 2 hari berturut-turut setelahnya itu tes area yang di breakout, area 11.55 11.80-an ini dites lagi, dan akum histogramnya masih hijau, artinya big playernya masih dominan aksi akumulasi selama 2 hari berturut-turut. Kemarin itu tes area yang sebelumnya di breakout. Hari ini juga sempat tes area 11.80 langsung rebound setelah itu. Akumnya hijau, artinya ya ini trennya bullish loh, bagus. Harganya naik, tren harganya bullish, akum histogramnya hijau tebel, artinya big player dominan aksi akumulasi. Mudah-mudahan lancar lah ya ke 1300-1350-an. Kalau kita geser ke hourly, ini ada inside bar pattern, bisa disimpan dulu. Kalau misalnya mau pasang trailing profit atau trailing stop bisa di bawah 12.10. Kalau berhasil breakout 12.60, peluang ke 1300-annya semakin gede. Oke, itulah. Besok dilihat ini ada ronya. Yang mau nambah-nambah boleh lah ini kalau breakout 12.60 ya. Terus Indofood juga menarik. Beberapa hari belakangan ini 2 minggu lah ya. 2 minggu belakangan ini sideways di range 7400 7850, dan hari ini ditutup di 7800, mendekati area 7850. Kalau berhasil breakout 7850 itu ada peluang ke 8250 8300, dan itu ada range ada ruang sekitar 5%. Kemudian strateginya untuk besok berarti buy break 7850, perkiraan area resistennya di tadi itu 8250 8300, dan cut lossnya kalau turun ke bawah 7600 aja. Itu untuk Indofood. Ini Indofood menarik, dicatat buat besok. Medco hari ini membal dari area MA20-nya, akumnya hijau tebal. Rasanya ini karena ada corporate action juga ya. Dan terlepas dari apapun yang terjadi atau apapun isunya, itu
area 600-an ini masih jadi area resisten. Jadi area resisten terdekatnya itu di 590 600. Dan faktanya adalah hari ini harga naik, harga rebound dari area MA20-nya itu diikuti dengan aksi akumulasi oleh big player. Tapi juga nggak menutup fakta kalau 600-an ini masih jadi area resisten untuk yang terdekatnya dari harga sekarang. Jadi yang punya barang atau yang mau tradingin si Adaro ini, kalau ternyata besok masih lanjut naik ya perkiraan area terdekat, area resisten terdekatnya di 600-an ya, 590 600. Mudah-mudahan sih berhasil breakout, karena kalau berhasil breakout itu perkiraan resisten berikutnya di 630 650-an. Ya mudah-mudahan lah ya lancar. Next NATO kita skip aja lah ya. Meskipun ini ada inside bar pattern yang menarik. Kalau menarik dijadikan strategi trading by break 380 cut loss buat 354. Tapi saya pilih coba lihat yang lain dulu. Kalau ini rebound sih ada kemungkinan ke area 400, ada peluang ke 400 ya. Kalau misalnya berhasil rebound. Oke, sekarang kita lihat 20 saham ini adalah 20 saham yang akumnya masih cenderung bullish atau big playernya masih cenderung akumulasinya masih terjaga. Pertama Ali udah, Hadro udah, Antam sekarang. Antam ini menarik. Pertama, selama 1 bulan belakangan ini ya, anggaplah selama Agustus ini dia sideways di range 750 865. Dan selama sideways itu cenderung berada di atas MA20-nya. Jadi tren bullishnya masih tetap terjaga. Belum ada tren bearish yang terbentuk selama 1 bulan terakhir ini. Dan 2 minggu belakangan ini big playernya dominan aksi akumulasi. 2 hari ini itu tes area MA20 kemudian membal. Dan mudah-mudahan sih besok bisa nembus ke atas 830 ya, karena kalau nembus ke atas 830 itu jadi ada sinyal rebound tuh dari area-area MA20-nya. Boleh dibeli sih kalau besok naik ke atas 830, tapi saya prefer lihat besok. Tapi ini bagus Antamnya buat dipantau besok. Area resisten terdekatnya kalau ternyata besok jadi membal itu di sekitaran 855 865 dulu, tapi ya mudah-mudahan berhasil breakout, karena kalau berhasil breakout itu resisten selanjutnya perkiraan di 900-an. Mudah-mudahan lah ya, itu lumayan loh. Terus next APIC kita skip. BNGA, APIC ini masih sideways. Dulu aja lah. BNGA juga belum ada yang sesuatu yang enak. Boga juga ada indikasi big playernya dominan. CTRA. Nah, CTRA ini baru menarik. Setelah beberapa hari koreksi, memang sih ada distribusi ya kecil-kecil, tapi selama distribusi beberapa hari kemarin itu nggak membuat si akumnya berubah jadi bearish, jadi dari yang sebelumnya selama Agustus ini bullish. Artinya selama Agustus ini harga naik diikuti dengan aksi akumulasi, dan beberapa hari belakangan ini 1 minggu lebih ya itu koreksi, ada distribusi tapi nggak membuat si akumnya jadi bearish. Mungkin distribusinya itu sekedar take profit mungkin. Tapi yang jelas dari 2 candle terakhir yang terbentuk ini bisa jadi strategi trading sih ya. Buy if break 755 cut loss kalau turun ke bawah 720, dan perkiraan area resisten terdekatnya di 795 810. Itu ada ruang sekitar 6%. Mudah-mudahan sih berhasil breakout 800-an ya. Kalau berhasil breakout itu perkiraan resisten berikutnya di 850 865-an, masih lumayan jauh. Mudah-mudahan. Terus next hoki kita lihat besok dulu aja ya. Ini nggak berhasil ditutup di atas 765. Terus next INDF masih belum breakout 7850, tapi ini bagus buat diamatin. Kalau breakout 7850 ada peluang ke 8250 8300. Jadi strateginya untuk besok buy if break 7850, cut loss-nya kalau turun ke bawah 7600 aja. Itu ada ruang sekitar
5%-an lah ya, ke 8300. Lumayan, masih lumayan. Indofood dicatat juga. Java dari beberapa subsektor saham di subsektor poultry, saya suka Java sih. Meskipun cenderung sideways ya, beberapa hari belakangan ini cenderung sideways di range 11.25, 12.55, tapi ini udah di atas MA20, jadi saya agak suka. Plus selama naik di Agustus ini rebound, diikuti aksi akumulasi. Beda cerita dengan waktu harga naik di akhir Maret, April, Mei. Ini akumulasinya nggak gitu kenceng, nggak gitu rajin, maksudnya nggak gitu signifikan. Dan waktu awal Agustus sampai sekarang ini akumulasinya bagus ya, cukup rajin. Oke lah, ini dipantau dulu buat besok, mudah-mudahan berhasil rebound. Terus LPPF saya pilih white and see dulu. Terus coba lihat Medco ini hari ini ada corporate action ya kayaknya. Tadi saya bilang yang ada corporate action Medco ada Adaro ya. Kalau misalnya saya tadi bilang Adaro ya udah ralat, yang benar Medco. Medco hari ini membal dari MA20. Udah dibahas. Ya itulah, membal, perkiraan area resisten terdekatnya di 600. Mudah-mudahan berhasil breakout. Benar ya, tadi saya bilangnya Medco kalau nggak salah, yang ada corporate action. Next lah Mayor. Mayora naik. Mayora hari ini ditutup di 2590, satu tik di bawah 2600. Kalau kita ngitung dari 3 bulan terakhir itu, 3 bulan belakangan ini sideways kemudian berhasil breakout, itu perkiraan area target breakoutnya itu ya di 2600-an. Terus kalau kita lihat zoom out dikit lah, zoom out lagi. Nah, area 2690, 2750, 2690, 2700-an lah ya. Itu sempat harga berhenti dan berbalik di area 2700-an. Artinya area 2700-an ini sempat jadi area resisten waktu akhir 2018 dan awal 2019. Mudah-mudahan nyampe situ lagi. Mudah-mudahan nyampe 2700-an lah ya. Amin. Terus next, hold dulu aja ini yang masih pegang barang si Mayora. Terus NATO tadi sudah. PTBA saya pilih white and see dulu lah ya. Ini area 2170, 2200 masih jadi area resisten. Masih cenderung sideways sih. Terus PTBA, SMRA, Sumarecon besok bisa diamatin. Kalau berhasil rebound ini bagus sih. Akumnya masih dominan akumulasi selama 2 minggu 3 minggu terakhir. Ya 4 minggu ya, 1 bulan. Iya, beberapa minggu terakhir ini akumnya dominan aksi akumulasi. Masih oke lah. Kalau misalnya yang pengen beli karena udah jualan, pengen beli lagi, dipantau dulu aja. Kalau berhasil membal, rebound, ini kan kayaknya higher low nih. Berhasil naik ke atas 645 ya udah beli. Kalau nggak naik ya biarin dulu aja. TBIG rasanya masih sideways. Ya masih sideways, biarin dulu. Tins ini juga bagus. Meskipun selama 1 bulan terakhir ini sideways, tapi sidewaysnya cenderung di atas MA20, jadi masih oke lah. Dipantau dulu, yang punya barang masih bisa disimpan, mudah-mudahan berhasil breakout 840, 850-an. UNVR, Unilever hold dulu aja yang punya barang, masih oke lah ya, mudah-mudahan lancar ke 8600, 8800. Terus terakhir Woodnya
lihat besok lah ya. Meskipun 3 hari ini akumnya sih akun histogram hijau berturut-turut ya, tapi saya pilih lihat besok dulu lah. Oke, itu dulu beberapa saham. Tadi ada beberapa yang bisa diamati buat besok. Adaro bagus, lagi bullish. Unilever di hold dulu aja. Antam ini bagus, siapa tahu besok bisa membal rebound dari area moving average 20. Indofood juga bagus, siapa tahu besok ngelanjutin bullishnya. Kalau breakout bisa beli. Java juga menarik, kalau besok rebound ini bisa dibeli. CTRA juga kalau rebound setelah beberapa hari koreksi itu juga bisa dibeli. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye bye.